Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan umat Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Dan saya hormati pengurus Masjid Jamiah Muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seterusnya, teman-teman yang seiman dan seperjuangan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan beri judul pidato saya dengan judul Keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya untuk menahan haus dan lapar, tapi juga untuk melatih diri menjadi lebih baik. Salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai terdiri dari 100 biji. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini menggambarkan bahwa setiap sedekah yang kita infakkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah adalah sosok yang dermawan dan Dia lebih dermawan lagi daripada bulan Ramadan. Bentuk sedekah sangat beragam, tidak hanya berupa uang atau makanan. Senyuman membantu orang, menyediakan air bagi orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Berbagi tidak akan mengurangi harta kita, justru sebaliknya, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih berkah. Sungguh luar biasa ajaran Islam yang begitu mudah dan luas dalam mengajarkan konsep berbagi. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, karena bersedekah tidak akan mengurangi harta kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ucapan kepada anak-anak itu telah menyampaikan pidato sikitnya pada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kalau salam bahwa itu harus sedekah. Ya. Nah, mari kita banyak-banyak bersedekah. Untuk anak keduanya itu anak kita Zahira. Kepada Zahira dipersilakan. Zahira. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar hari Senin, ke pasar membeli pisang. Assalamualaikum saya ucapkan untuk bapak ibu yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ya jama'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salat tarawih pada malam hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada insan dan mutiaranya kota Mekah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang berisi ilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Najila Fidani Putri dari CPA Solo Tanjung. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Jamiah Muslimin, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Seterusnya, teman-temanku, pilar-pilar baja, harapan, agama, nusa dan bangsa. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya beri judul pidato saya dengan judul sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat dan infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan uang atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup amal dan perbuatan baik. Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah, mengurung kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
usahamu yang baik-baik. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada anak-anak itu. Si drama dia ikut tentang sedekah dia. Itu anak ketiga, itu anak itu Pio. Pada Pio dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan umur yang berkah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat tarawih. Selanjutnya, salawat beserta salam akan tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Jami' Muslimin, yang saya hormati Bapak Ibu sidang jemaah tarawih. Selanjutnya, teman-temanku yang seperjuangan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya beri judul pidato saya saat ini, sabar dan ikhlas dalam Islam. Sabar dan ikhlas merupakan sifat yang mulia, mengajarkan kita tentang menghadapi cobaan hidup, menjadi landasan penting dalam Islam. Barang siapa yang bersabar dan ikhlas akan mendapatkan ketenangan di dunia dan akan mendapatkan pahala. Apalagi di bulan yang suci ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sabar? Sabar adalah sikap menahan diri dan segala bentuk kesulitan dan kesedihan. Sabar juga dimaknai dengan membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu. Contohnya, ketika seseorang mendapatkan kesulitan, ia tidak akan merasa sedih dan kecewa, melainkan dia akan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Ra'd ayat 13 berbunyi, Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dari. Yang artinya, semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu itu adalah sebaik-baik tempat kesudahan di surga. Setelah sabar ada sifat yang saling berkaitan dan terhubung dengan sabar tadi, yaitu ikhlas. Bapak Ibu rahimakumullah. Lantas, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah bersih hati dan tulus tanpa mengharapkan pujian. Contohnya, seseorang beribadah semata-mata hanya karena Allah. Selanjutnya, jika harta yang dimilikinya sewaktu-waktu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan marah dan merasa kecewa karena semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun sabar dan ikhlas bersifat mulia, tetapi bukan perkara yang mudah kita lakukan, tetapi kita selalu berusaha untuk sabar dan ikhlas. Ketika pulang dalam perjalanan, saya terdengar azan berkumandang. Sabar dan ikhlas menerima cobaan, kebahagiaan pemberian Allah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada anak-anak itu dalam menyampaikan ceramah pendek terhadap kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh anak itu jadi itu baik dari kita.